langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus akan terus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, bersama dengan seluruh orang percaya di berbagai penjuru tempat dan di sepanjang masa, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan melanjutkan kebaktian kita. Atas janji keselamatanmu, ku
Mengucap syukur buat setiap pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Seperti pujian yang baru dinaikkan oleh BCS Choir, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, atas pagi yang cerah. Hari ini hujan ya, pagi ini. Tapi kita percaya bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita, baik itu yang baik ataupun yang kelihatan kurang baik, kita percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dan Dia adalah Allah yang selalu menuntun hidup kita dan selalu menggenggam tangan kita dengan erat. Biarlah kita lewat pujian yang akan kita naikkan, boleh sekali lagi menjadi ungkapan syukur kita, boleh menjadi refleksi di dalam kehidupan kita. Apakah Ia yang menjadi penuntun hidup kita, dan kita boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada-Nya sepanjang jalan anugerah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kita angkat pujian nih sekali lagi dari awal dalam bahasa Mandarin. He's the water to me. 我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。 这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路。Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Setiap langkah kaki kita ada anugerah Tuhan. Biarlah tangan kasih-Nya selalu menggenggam tangan kita, dan kita boleh berharap kepada-Nya. Setiap langkahku, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku.
sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk setiap tuntunan-Mu di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau boleh mengizinkan kami hari ini boleh datang ke tempat ini. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali melangkahkan kaki kami tanpa Engkau. Siapakah kami, Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, memberikan kami kehidupan, memberikan kami anugerah-Mu, keselamatan yang begitu berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di Minggu Prapaskah ini, ajar kami untuk terus mendekat kepada Engkau. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Singkirkan segala keangkuhan, segala kesombongan, segala keraguan di hati kami. Dan biarlah kami hanya memandang kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau datang, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, yang layak untuk ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom BCS. Shalom. Shalom BCS. Shalom. Kongsi, 新年快乐。 Kongsi, 新年快乐。 Mari kita sama-sama ucapkan ke kanan kiri kita. Kongsi, 新年快乐。 Kongsi, 新年快乐. Puji nama Tuhan. Kalau kemarin kita waktu Imlek berkumpul bersama dengan saudara di rumah kita, tapi hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita berkumpul dengan saudara seiman kita. Amin. Amin. Mari kita puji nama Dia. Kita puji Tuhan kita. Kita angkat suara kita sembah Dia, kita serukan namanya. Kita nyanyi bagi Dia, tanggalkan segala bebanmu, angkat suaramu dan puji namanya. Mari semua umat Tuhan, katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau khawatir, sebab apa? Sebab Dia sanggup. Gerakkan gerakan kakimu,
Ya, kalau kemarin ketika kita Imlek kumpul bersama dengan keluarga, biasanya apa yang mau dilakukan ketika mau ada yang datang ke rumah? Makan kue lapis. Makan kue lapis, nastar ya. Ya biasanya kita bersih-bersih rumah ya, nyapu, biarpun hari H nggak boleh nyapu tuh katanya. Tapi biasanya semuanya nyapu, kalau bisa sampai titik-titik sudut rumah jangan ada debu, jangan sampai kotor. Malu dilihat orang, ntar pada datang gitu kan. Biasanya berantakan, ini rapi tiba-tiba. Gitu ya. Nah tapi ya seringkali di tahun yang baru kita pasti mau rumah kita terlihat rapi. Biasanya beli baju baru, semuanya yang baru, pingin ada harapan-harapan yang baru gitu ya. Tapi firman Tuhan di kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Seringkali firman Tuhan justru malah bilang, yang dijaga bukan cuma rumah ya, tapi justru hati kita. Seberapa sering kita menjaga hati kita, karena di situ terpancar seluruh keinginan kita, motivasi hidup kita, semuanya ada di situ. Nah, memasuki Minggu Prapaskah ini, ketika kita punya harapan baru, kita boleh bawa sama Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Jangan biarkan kesombongan, keangkuhan, itu justru memenuhi hati kita, dan kita merasa bisa lakuin itu sendiri tanpa Tuhan. Tapi jagalah hatimu, buang segala keangkuhan, kesombongan itu, dan biar Tuhan yang sungguh-sungguh bertahta di hati kita. Mari kita mau siapkan hati kita dan katakan, Tuhan, biar kehendak-Mu saja, dan Engkaulah yang menjadi pusat kehidupan kami. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Ini hati kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, bertahtalah di hati kami, menjadi pusat kehidupan kami. Mari sambil bangkit berdiri, katakan, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Gak ada yang lain Tuhan, cuma Engkau. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau mau mengangkat kami dari lumpur dosa kami. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Dan Kau hadir dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan.
Bukan kehendakku Tuhan, bukan aku Tuhan, tapi biar kehendak-Mu. Karena Engkau adalah pusat dari segalanya Tuhan. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about Yes, Lord. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. Jesus be the center of our church. Yes, Lord. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess You, Jesus. 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 Ini janji kami Tuhan. I will follow You. That's my promise. Sini hati kami I Tuhan. will follow You. Aku mau ikut Engkau Till Tuhan. the end. Sampai akhir hidup I kami. will follow You. For no other have loved me more. Mari nyatakan iman. I will follow You with my heart. I will follow You. My strength. I will follow You till my whole life bring fragrance and glory to Your name. Saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat hidup kami. Kami sering mengatakan itu Tuhan. Tapi kami sadar dalam hidup kami, lebih sering kami yang menjadi pusat dari hidup kami sendiri. Bapa di sorga, kami memberanikan diri Tuhan untuk datang mendekati-Mu. Tolong kami Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan, firman yang akan kami buka di depan mata kami, itu boleh berbicara secara pribadi kepada kami. Sertai setiap kami Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Dan kami siap mendengar firman Tuhan. Tolong kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kyonghi semuanya. Kyonghi. Baik, saya Angelin Chia Susilo, senang bisa ada di sini lagi dan senang bisa bertemu, ada beberapa teman dan beberapa wajah baru juga yang saya baru kenal. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tema kita adalah keangkuhan, dari keangkuhan ke pertobatan.
Nah, ini cuma ada 6 ayat Bapak Ibu. Ya, 6 ayat. Saya mau bagi tugas nih. Saya 2 ayat pertama, lalu 2 ayat berikutnya para lelaki, dan 2 ayat berikutnya adalah para wanita ya. Orang lelaki sekarang hari ini jadi orang Farisi. Yang wanita jadi pemungut cukai. Ini adalah satu perikop yang mungkin cukup familiar dengan kita ya. Saya akan mulai 2 ayat yang pertama. Ini adalah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Silakan Bapak-bapak. Para wanita. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada benang merah ya yang mengaitkan antara perikop yang akan kita baca ini dengan perikop yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu lihat di Lukas 18 itu, kalau mulai dari ayat pertama, itu ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan antara janda dan hakim yang tidak benar. Nah, kalau kita kaitkan kedua ini ya, di dalam perumpamaan janda dan hakim yang tidak benar itu kita belajar tentang orang yang Tuhan Yesus bilang di ayat 1 ya. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya kita mesti punya semangat untuk berdoa, untuk tidak berdoa itu malas-malesan tetapi tidak jemu-jemu. Ada kegigihan untuk berdoa. Nah, di perikop yang sekarang ini kita juga akan bicara tentang doa. Tapi ini bicara tentang doa yang lain. Kali ini di perikop ini kita akan menemui 2 orang yang berbeda, 2 cara yang berbeda, dan 2 isi doa yang berbeda. Nah, perikop ini saya yakin semua Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Kita pernah mendengar cerita ini mungkin dan mungkin berulang kali, bahkan hafal mungkin, bahkan sudah bisa nebak ini khotbah isinya apa gitu ya, sudah bisa tebak gitu ya. Nah, tetapi izinkan saya siang ini mengajak kita semua untuk memahami kisah ini tidak sebagai penonton ya. Kalau kita bicara orang Farisi dan pemungut cukai kan kita nggak ngerti ya, kita terus menarik diri kita dan melihatnya sebagai penonton. Nah, saya mau mengajak kita menjadi pura-pura ya, orang pertama yang duduk ketika Tuhan Yesus dengar menceritakan perumpamaan ini. Jadi ini adalah sebuah pesan untuk saya. Nah, kita pakai kacamata itu dulu ya. Kita menjadi pendengar pertama dari bagaimana Tuhan Yesus bicara hal ini. Karena ini bukan untuk orang Farisi atau orang pemungut cukai, tapi pesan ini pesan untuk kita, dan pesan ini sangat penting. Saya mau kasih peringatan dulu. Ini adalah satu brutal facts ya, satu brutal truth. Saya suka sekali mengatakan brutal truth. Kebenaran tapi brutal. Benar tapi kita nggak suka. Itu nonjokin kita gitu, dan itu menyebalkan gitu, dan membuat kita mules gitu ya. Jadi siap-siap mules Bapak Ibu ya. Karena kita akan kena tonjok sama-sama. Jadi ini adalah sebuah peringatan keras yang sebenarnya Tuhan tujukan kepada murid-muridnya. Dan tentunya untuk kita. Nah, saya mau mengajak kita untuk membuat ini relevan dengan konteks kita ya. Mengkontekskannya tuh di dalam dunia kita sekarang. Ya, karena kita nggak ngerti orang Farisi dan pemungut cukai, bagaimana mereka hidup di zaman itu,
Bagaimana orang memandang mereka. Mungkin kita nggak begitu paham gitu ya. Jadi mari kita mengkontekstualisasikannya ke sekarang ini. Bukan berarti perumpamaan ini tidak relevan buat kita. Tetapi lebih menantang aja ya. Dan untuk itu kita sama-sama mengkontekstualkannya supaya kita itu bisa firman ini berdampak langsung kepada kita. Nah mari ya, saya mengajak kita kenal dua orang. Satu namanya Fari, mewakili Farisi. Yang satu namanya Tako, mewakili tax collector, ya, pemungut cukai ya. Jadi satu namanya Fari, satu namanya Tako. Nah ini dua orang laki-laki yang sama-sama ada dalam gereja. Si Fari dan si Tako. Nah si Fari ini adalah seorang pria yang mengenal gerejanya. Dia besar dari gereja. Ikut sekolah minggu dari playgroup usia 2 tahun. Orang tuanya penatua dari gereja. Orang tuanya selalu duduk di depan gitu kan. Dan mereka pasangan yang terhormat, anggun begitu ya. Dan begitu dan selalu memperhatikan Fari ini. Jadi ketika Fari masuk ke dalam gereja, ya orang tuanya memandang Fari dengan bangga. Fari berjalan ke depan, duduk di depan. Ya, nah sebelum dia duduk, dia membungkukkan dirinya sedikit dulu tubuhnya, dia duduk. Lalu dia memejamkan matanya dengan anggun begitu ya. Beberapa menit dia berdoa. Setelah dia selesai berdoa, buka mata, ambil Alkitab tebal. Bapak Ibu ada yang masih bawa Alkitab? Ini Alkitabnya tebal Bapak Ibu. Dan dia langsung buka, nggak usah cari-cari lagi. Dia tahu bacaannya apa. Dan dia membaca dengan tenang sambil menunggu ibadah mulai. Nah si Fari ini dia meneladani semua detail ibadah ini dia suka. Dia suka banget ya. Dia meneladani itu dari orang tuanya dan dia melakukan itu dengan hikmat ya. Dan karena dia merasa itu semua terlihat indah. Dia orang yang suka PA, dia orang yang suka ikut kur, dia suka melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan dia jago kalau disuruh berdoa mendadak begitu tanpa persiapan dia bisa. Disuruh menyaksikan imannya gampang banget bagi dia. Dia setia orangnya ya, nggak minum-minum, nggak ngerokok, pacaran pun pacarnya cuma satu dan itu pun lebih sering diajak PA atau kur, nggak diajak ke mall atau ngafe sama dia kan. Rajin sekali orangnya. Dan dia adalah tipe orang Kristen teladan. Ya, kita mengagumi orang seperti ini. Saleh, santun, pinter Alkitab, luar biasa ya. Nah, ketika dia duduk di depan, dia ibadah mau mulai, dia tersenyum sedikit dengan dirinya. Dia memancarkan kepuasan batin. Aku orang Kristen yang baik, gak ada yang memalukan dari hidupku. Dosaku gak ada yang perlu diekspos dan tiba-tiba ada aib begitu tuh. Gak ada, hidupnya tuh baik-baik saja. Dan dia merasa benar dan merasa oke dengan hidupnya. Nah ketika dia duduk di depan. Dia pas Kyonghi tadi ngelihat ke belakang kan. Ada seseorang yang masuk gitu kan. Waduh siapa itu? Oh dia ngenalin, itu si Tako. Waduh, Tako itu preman bayaran dari bos mafia gede gitu ya. Kerjanya tukang palak, merasin orang kerjanya. Gayanya petantang petenteng, tindakannya kasar dan kejam. Dan kehadirannya si Tako ini selalu biasanya bikin masalah dan membuat hidup orang susah. Dari jauh si Fari udah lihat nih, ngapain dia di sini? Tapi dia lihat Tako ini agak berubah sedikit. Perawakannya yang biasanya gagah perkasa kali ini agak kikuk. Wajahnya yang tadinya sangar, hari ini agak kuyu sedikit. Matanya yang tadinya tajam menantang gitu ya. Tapi hari ini kelihatannya ragu gitu. Dia tanya-tanya nih, ngapain ya si Tako ada di sini? Jangan-jangan dipecat sama bos mafianya. Jangan-jangan diusir dari rumahnya. Jangan-jangan kena penyakit memalukan dia itu kali ya. Kenapa datang gereja? Atau jangan-jangan mau ubah image. Tadinya cilaka gitu ya, bandit besar, sekarang dia mau bangun image nih, datang ke gereja. Tapi percuma kata si Fari dalam hati. Semua orang kan tahu siapa dia. Orang bajingan kok, pekerjaannya ngaco kok, kelakuannya, kejahatan-kejahatannya. Dan dia bilang, itu orang munafik yang masuk gereja.
Seandainya si Fari itu tahu apa yang dipikirkan sama si Tako, dia membaca hal yang sama. Tako juga begitu rupanya. Ketika dia masuk gereja, dia bilang, apa hakku datang ke gereja? Mengapa aku ada di sini? Ini gereja yang sudah lama aku tinggalkan. Aku nggak bisa ingat kapan terakhir aku datang sini. Tetapi ada satu hal yang mendesak si Tako ini, mau nggak mau harus datang. Dan dia nggak bisa tahan gitu. Dan dia harus datang. Dan jadi dia dengan kikuk masuk gereja dan cepat-cepat duduk paling belakang, mencari kursi yang paling dekat pintu keluar. Lalu dia deg-degan gitu ya. Dia menciutkan tubuhnya, tarik kakinya, nggak bergerak-bergerak supaya tidak menarik perhatian. Dan sepanjang ibadah itu dia gugup ngelihat kiri kanan, gue dikenalin gak ya? Terus dia deg-degan, ada orang yang datang mendekati, ada yang mau pipis gitu, dia pikir datang mendekati dia, takut diusir dia. Karena dia merasa dia tidak layak, dia merasa tidak diterima. Dan dia tidak merasa bisa meresponi liturgi. Kapan berdiri, kapan duduk, kapan amin, kapan haleluya, gak bisa ingat dia. Dia merasa tidak layak ada di situ. Dia merasa aku nih orang celaka. Aku nih menyia-nyiakan kesempatan. Aku nih sudah membuang begitu banyak. Dan dia merasa sangat hancur lebur ada di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus bilang Tako adalah orang yang dibenarkan. Dan orang Farisi itu, si Fari itu adalah orang yang dikecam. Di sini kita bisa melihat kontras ya. Dua orang, dua doa, dua tujuan. Tuhan Yesus memulainya dan ayat ini dimulai oleh penulis dengan mengatakan dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Tuhan Yesus menceritakan pengumpamaan ini karena dia merasa dikelilingi tentunya oleh banyak orang seperti si Fari. Yang menganggap dirinya benar menurut dirinya sendiri. Rajin ibadah, melakukan praktek-praktek rohani. Dan dia yakin apa yang dia lakukan itu sudah mencegah dia dari dosa jauh-jauh gitu ya. Dan dia sudah merasa hidupnya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang saleh yang yakin dengan keselamatan pribadinya. Gak ada dosa yang memalukan, gak ada pergumulan yang harus disembunyikan. Dan juga tidak ada dosa yang perlu diakui. Orang-orang yang merasa benar dan baik-baik saja. Ini adalah orang yang self-righteous. Orang yang membenarkan diri berdasarkan kebenarannya sendiri. Dan dia rasa itu berkenan kepada Tuhan. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sekarang duduk di sini merasa nyaman dengan diri kita sendiri? Merasa nyaman berada di gereja dengan kita tahu semua orang baik-baik di sini, ninggalin dompet pasti nggak hilang gitu kan? Ini orang baik-baik semua, bicara hal-hal rohani semua, melakukan aktivitas-aktivitas rohani semua. Tidak jarang kesalehan beragama kita bahkan membuat kita yakin akan keselamatan kita, bukan? Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah engkau masih membutuhkan Tuhan Yesus mati untukmu? Untuk tebus dosa kita. Sering tanpa sadar Bapak Ibu, kita sama seperti pendengar Tuhan Yesus. Sama munafiknya, terjebak di dalam kemunafikan yang sama. Nah ini yang Tuhan Yesus mau address ya. Menantang kita dengan menceritakan perumpamaan ini. Tuhan Yesus itu menyingkapkan satu fakta brutal yang menggoncang kita. Dan semoga kita sadar sebelum kita terlambat. Tuhan Yesus memberikan dua tokoh ekstrim. Dikatakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang Farisi, yang lain pemungut cukai. Ini adalah dua tokoh ekstrim. Kenapa Tuhan Yesus pakai itu? Untuk mulai ngajak pendengarnya tuh mengidentifikasikan diri kita tuh siapa. Orang Farisi kah atau pemungut cukai kah? Nah Tuhan Yesus mulai dari orang Farisi dulu yang pertama ya. Seorang yang dibesarkan dan dididik secara religius, suka ibadah. Orang ini pinter gali Alkitab, dia biasanya mengenakan pakaian yang terhormat, dia berbeda dengan orang awam, dia duduk
punya kelompok sendiri. Dia membaca gulungan-gulungan kitab dengan besar, yang besar itu dengan suara lantang. Dia hafal semua mazmur, dia pandai melantunkan mazmur itu dengan ritme yang benar, tidak fales. Dia bisa berdoa lancar tanpa persiapan dan dia kenal detail hukum Taurat. Orang Farisi itu, jangan anggap negatif seperti kita memandang negatif sekarang ya. Zaman itu mereka melihat orang Farisi itu adalah teladan dari kekudusan. Seorang yang suka berdoa, suka berpuasa dan gak pernah lupa kasih persembahan. Dan bahkan perpuluhan gak pernah kurang. Nah, orang yang kedua, tokoh kedua yang Tuhan Yesus kenalin adalah pemungut cukai. Satu ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Ya, seorang yang memilih bekerja untuk pengkhianat. Untuk pemerintah Roma dalam hal ini ya. Di satu sisi dia menjilat penguasa. Di sisi lain dia gak malu meras orang sebangsa. Dia dikenal orang sebagai orang yang licin, bengkok, oportunis, antek-antek penjajah, pengkhianat yang gak punya malu memeras bangsa sendiri demi keuntungan pribadinya. Dalam status sosial, orang seperti ini disetarakan dengan pengkhianat bangsa. Bagi orang tuanya, punya anak sebagai pemungut cukai itu aib besar. Orang tuanya terpaksa berdusta, anaknya sudah mati. Atau pura-pura gak kenal. Dalam budaya waktu itu, orang gak perlu memenuhi janji kepada pembunuh, pencuri, dan juga pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap gak ada di dalam sinagoga. Dia gak punya hak suara, gak bisa berpartisipasi dalam kegiatan rohani apapun. Dan kita Bapak Ibu, kalau kita hidup di zaman itu ya, kita kalau ngelihat pemungut cukai, kita sebal. Kita melihatnya dengan tidak suka, jijik. Dan kita nggak mengerti kenapa orang seperti ini masih bisa hidup gitu ya. Kenapa nggak tenggelam aja di bumi gitu. Kok masih ada manusia seperti ini. Bapak Ibu, ini dua orang ekstrim yang Tuhan ambil ya. Orang Farisi dan pemungut cukai. Dua orang mencerminkan dua ekstrim dalam konteks Yudaisme. Seorang saleh dalam hal keagamaan dan seorang melambangkan penjahat, licin, bengkok, dan licik. Mari kita bertanya, seperti siapa kita suka diidentifikasikan, disamakan? Pasti kita senang sama orang Farisi kan? Siapa yang gak suka di sini dipuji? Lu rajin ya datang ke gereja. Bisa hafal lo firman Tuhan, hebat lo kamu. Doamu bagus ya hari ini. Seneng gak? Seneng ya? Tapi ingat saudara, kesalehan seperti itu tidak membuat dirimu dibenarkan. Tidak. Tidak berarti Tuhan Yesus gak suka kita di gereja loh. Namun kita harus sadar, formalitas keagamaan itu, sadar gak? Kadang-kadang itu membuat kita tuh memanipulasi diri kita untuk merasa benar, ngadem-ngadem gitu ya. Menenangkan diri kita bahwa kita baik-baik saja. Mari kita melangkah lebih dalam ya. Kita selidiki apa kondisi hati dari dua manusia ini yang terungkap dari doa mereka. Nah, nomor satu kita perhatikan dari sikap dulu ya, sikap tubuh. Orang Farisi itu berdiri. Dan dia berdoa dalam hatinya. Nah ini ada mungkin sedikit terjemahan yang mungkin lebih tepat adalah orang itu berdoa tentang dirinya. It's about himself. Ya bukan dalam hatinya tapi dia berdoa memandang siapa dirinya. Ya, jadi orang itu berdiri, kelihatannya dia pasti mengambil tempat di depan, posisi yang menonjol untuk memastikan semua orang lihat. Dia menaikkan doa tentang dirinya, ya, lebih tepat pujian kepada dirinya sendiri. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia sedang mengagungkan, membanggakan dirinya di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar dan saleh. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur karena apa? Bukan karena berkat Tuhan, karena aku tidak sama seperti semua yang lain. Aku bukan rampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini.
Ini adalah saudara, dia mengagungkan ketaatannya, tapi ketaatan yang selektif. Yang dia bilang itu adalah dia bukan rampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Dia sedang berupaya membenarkan dirinya dengan menekankan dosa-dosanya orang lain. Bukan dosa-dosanya dia sendiri. Ya, dosa yang tidak dilakukannya memang. Dia tidak merasa sombong itu dosa kali ya. Dia tidak merasa membangga-banggakan diri itu dosa. Dia bilang, gue gak lakuin kok, gue bukan rampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Ini adalah upaya memanipulasi diri Bapak Ibu terhadap dosa-dosa yang dia pendam, yang dia lakukan. Jadi dia bilang dia gak lakukan itu supaya dia tidak dikonfrontasi oleh dosa-dosanya sendiri. Ini kepalsuan yang membuat dirinya merasa benar, nyaman, hebat bukan? Berikutnya dia berdoa, dia bilang aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari penghasilanku. Ini adalah ketaatan legalistik. Dia suka taat pada hukum-hukum agama, dia catat, dia hafal, dia berpuasa 2 kali seminggu Senin Kemis. Kenapa orang Farisi suka puasa Senin Kamis? Karena itu hari pasarnya di Yerusalem. Dia memucatkan mukanya, memakai wajah, memasang air muka yang kuyu supaya setiap orang tahu aku lagi puasa. Lalu memberikan persepuluhan dengan gaya mungkin gitu ya. Padahal Tuhan Yesus bilang jangan tangan kananmu kasih, tangan kiri gak boleh tahu. Ini juga satu cara untuk menutupi sebenarnya rasa bersalah dalam diri. Dan dia melakukan ritual ibadah, menyangkal dirinya dengan puasa, disiplin rohani, jauh detail dan segala macam untuk merasa lebih nyaman dan lebih baik, bukan? Nah yang berikutnya kita perhatikan. Dia mengatakan aku gak sama seperti orang lain. Aku juga bukan seperti Noh, pemungut cukai itu tuh. Ini adalah ketaatan komparatif Bapak Ibu. Dia bersyukur aku bukan kayak mereka. Dia gak sadar bahwa masalahnya bukan antara kita. Masalahnya antara saya dan Tuhan. Tidak ada hak kita untuk mengatakan aku lebih baik daripada kamu. Tidak ada satupun hak kita untuk mengatakan aku lebih benar daripada engkau. Masalahnya adalah ini antara kita si pendosa ini dengan Tuhan yang Maha Kudus. Bagaimana Tuhan memandang kehidupan kita. Itu yang penting. Bukan bagaimana kita memandang hidup orang lain. Dan manusia ini memuji dirinya dalam 3 ketaatan ini. Ketaatan selektif, ketaatan legalistik, dan ketaatan komparatif. Saya mengutip dari Boyd Bailey yang mengatakan, orang yang merasa dirinya benar adalah orang yang doanya lebih mengarahkan perhatian kepada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan. Di dalam doa kita Bapak Ibu, kita sering pakai doa kan untuk nyombong kan. Iya enggak? Atau menyampaikan apa yang kita maksudkan, kan begitu? Tuhan berdoa nih, mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan untuk 25 tahun perkawinan gitu ya. Tuhan ingatkan suami saya ini Tuhan untuk memberikan kado tahun depan, besok gitu ya. Kira-kira begitu ya. Kita suka pakai doa untuk menyampaikan, untuk menarik perhatian pada diri kita sendiri bukan? Bapak Ibu, apakah I am feeling good? Apakah you are feeling good today? Jangan bodoh dan menipu dirimu sendiri dan merasa benar karena kita tidak melakukan dosa-dosa tertentu, karena kita rajin ibadah, karena kita tidak sejelek orang lain tuh jauh lebih berdosa daripada kita. Semua itu Bapak Ibu sadarlah, itu adalah kebenaran yang engkau bangun sendiri. Ya enggak? Kita suka kan mengikuti nasihat-nasihat baik. Ya enggak? Kalau dikasih tahu, kalau sudah tua ya, jangan kesepian tuh mesti punya teman, tetangga tuh mesti diajak ngobrol, kita senang ya, karena make us feel good. Lalu kalau makan itu bawa makan sehat, kita mau juga gitu, karena feel good. Lalu jangan mendendam, karena dendam tuh nanti kepahitan, gak bagus itu, ya kan? Kita feel good. Jangan pelit sama diri sendiri, shopping-shopping deh, makan-makan deh, jalan-jalan deh, happy-happy deh, dan kita nyaman bukan? Kita ikutin bukan? Sadarlah
Itu manipulasi diri kita. Ya, upaya membenarkan diri kita dan gak sadar tentang keberdosaan kita. Kalau saya tanya ini Bapak Ibu ya, Yakobus 4 ayat 7 yang mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apakah engkau mulai merasa berdosa sekarang? Ada begitu banyak hal baik yang kita tidak lakukan, bukan? Kita lebih mau spend money on ourselves daripada spend money on people. Kita lebih mau bersenang-senang dengan diri kita dan merasa nyaman melakukannya. Gak mau bekerja keras untuk Tuhan. Memberikan waktu kita dengan sungguh-sungguh mau dipakai sama Tuhan. Bagaimana dengan stewardship? Bagaimana kita menjadi penata layan dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Talenta kita, uang kita, jabatan kita, keluarga kita. Apakah kita semua pakai untuk diri kita sendiri dulu? Tapi Bu, aku tidak terpanggil untuk hal itu. Itu bukan panggilanku. Aku nyaman kok. Kan Tuhan bilang aku memberikan damai sejahtera. Itu bukan panggilanku. Buktinya aku nyaman dan damai sejahtera. Saya mau bilang sama Anda Bapak Ibu. Dan ini juga pesan untuk diri saya sendiri. Saya mengutip dari John Piper yang mengatakan, your feeling, my feeling are not God. Jangan hidup dengan perasaanmu yang merasa benar itu. Karena perasaanmu itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Perasaanmu itu tidak mendefinisikan Tuhan. Kalau engkau mau mencari kebenaran, cari di dalam firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 mengingatkan kita betapa licik hati kita. Jadi jangan sadar hatiku nyaman. Aku merasa damai. Hatimu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Dan hati yang sudah membatu itu. Siapa yang mengetahuinya? Jadi ingat Bapak Ibu. Perasaan nyaman itu sama sekali tidak merefleksikan kondisi kita yang sebenarnya dari jiwa kita yang berdosa itu. Karena dosa itu ada di pusat kehidupan kita. Seperti orang Farisi, mungkin kita sering merasa benar, orang baik, saleh, dan kita bangga, Tuhan pasti kenal sama aku. Dan merasa kita udah gak bikin dosa lagi. Kita perlu belajar rendah hati, lebih peka, merasakan Roh Kudus yang bekerja lagi di dalam hati kita. Apakah kita harus percaya kepada perasaan kita? Buang itu Bapak Ibu. Percaya itu sama Tuhan. Jangan percaya pada perasaanmu. Ya, kita harus percaya pada firman Tuhan dan periksa perasaan kita dalam firman Tuhan. Itu yang paling penting ya. Nah, mari kita lihat sekarang orang kedua, si pemungut cukai. Isi doanya ya, itu menunjukkan kesadarannya akan ketidakberdayaannya. Makanya dia bilang, Tuhan kasihani aku. Kata kasihani di sini, bahasa Yunaninya adalah hilaskomai, itu lebih tepat diartikan sebagai propitiate ya, mendamaikan. Ketika korban domba itu dibawa, disembelih dan dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Domba itu menanggung dosa kita. Tapi ada satu hal yang implisit tersirat di situ. Satu lagi adalah domba itu mengalihkan murka Tuhan yang seharusnya kepada kita. Dialihkan kepada domba itu. Nah ini yang dikatakan hilaskomai ya. Hilaskomai, kasihani aku, damaikan aku Tuhan dengan dirimu. Dan dia mengatakan aku si pendosa itu. Orang ini Bapak Ibu mungkin punya 1000 macam alasan untuk membenarkan dirinya juga. Dia pemungut cukai, bisa jadi dia bisa bilang begini, lu gak tahu keluarga gue kayak apa, ibuku pelacur, bapakku rampok. Dari kecil aku hidupnya kayak begini. Gak ada yang ngajarin kebenaran kepadaku. Terus gak ada yang terima aku kerja. Masa aku gak boleh kerja jadi pemungut cukai? Kan aku gak ngemis, lebih baik dong pemungut cukai daripada ngemis. Dia mungkin bisa membela diri begitu.
Dan dia mungkin bisa menyalahkan orang lain juga. Emang mah enak jadi pemungut cukai, lu aja yang jadi pemungut cukai coba. Ya, dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan keadaan. Dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Dia tahu dosa paling utamanya adalah kepada Tuhan. Dia sadar keberdosaannya di hadapan Tuhan yang kudus itu. Dan dia membuat dia hancur. Dia nggak bisa lagi mengandalkan satu pun omongannya, perbuatannya, aktivitas. Nggak ada. Dia hanya bisa memelas minta belas kasihan Tuhan. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Nggak ada yang lain. Kita lihat itu perkataannya, kita lihat sikap tubuhnya sekarang. Dikatakan dia berdiri jauh-jauh. Dia nggak berani angkat kepalanya menegadah. Nggak berani. Pemungut cukai itu seperti sadar, aku tuh nggak layak Tuhan. Aku tuh nggak berani Tuhan. Aku jauh-jauh aja lah. Aku nggak berani angkat kepalaku. Dia ingin meniadakan dirinya. Dan dia tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan. Jadi dia berdiri jauh-jauh gak berani menengadah. Dia tidak layak di hadapan Tuhan yang kudus. Dan yang berikutnya dia memukul dirinya Bapak Ibu. Dia benci sama daging ini. Dia benci sama dosa yang ada di dalam dirinya. Melekat di dalam dirinya. Dan dia pukul dirinya. Aku benci. Kita bisa merasakan bagaimana orang ini hancur di hadapan Tuhan. Tapi luar biasanya yang kita kagumi dari pemungut cukai ini. Dia datang. Dia tidak sinis artinya dengan kehidupannya. Dia tidak mau bunuh diri juga mengakhiri hidupnya. Karena dia tahu hidupnya bukan miliknya. Hidup kita ini Bapak Ibu adalah anugerah Tuhan. Bukan milik kita. Siapa yang bilang kita berhak mengambil sesuatu yang bukan milik kita? Dia tidak mengakhiri hidupnya. Dia tidak sinis dengan hidupnya. Dia tidak menyerah. Tetapi dia berserah. Dia berserah. Dia tidak quit. Dia tidak menyerah. Dan dia datang karena dia sadar dia tidak mampu menolong dirinya. Satu-satunya yang mampu itu adalah karena Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Dan dalam hal ini dia persis seperti Daud ya, yang mengakui dosa perzinahannya dengan Batsheba. Dia datang kepada Tuhan. Dalam doa Daud dia nggak bilang aku berdosa sama Batsheba, Uria dan lain sebagainya. Dia datang dan dia mengakui dosanya terutama kepada Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dalam dosaku, dalam daging ini. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, apakah kita sadar terhadap Tuhan kita berdosa? Jadi di hadapan Tuhan Yesus ada seorang yang merasa benar dan baik-baik saja. Dan dia merasa Tuhan mengingatnya karena semua praktek kesalehannya. Sementara di satu sisi ada satu orang yang hancur lebur. Pendosa yang sadar dia nggak dapat berbuat apa-apa. Dua orang yang berbeda dengan dua sikap yang berbeda. Bapak Ibu, mari jujur untuk mengaku. Yang mana yang lebih menjadi sering menjadi sikap kita. Apalagi saat kita duduk di gereja. Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus mendeklarasikan si pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Karena dia menerima belas kasihan Tuhan yang dimohonkannya. Ini tujuan Tuhan menceritakan perumpamaan ini
kepada murid-muridnya dan juga kepada kita Bapak Ibu. Agar kita belajar memahami kita ada di sini karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa mendapatkan damai sejahteranya yang menyelamatkan kita. Saya mengutip dari Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Rasul Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Gak ada gunanya yang lain, hanya pengenalan kepada Kristus. Dan oleh karena Dia, aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah. Paulus juga seorang Farisi dan dia lepas semua itu dan menganggap semua kesalehannya sampah supaya dia mendapat yang lebih baik. Aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan karena dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak kita, stop fooling ourselves. Jangan bodoh. Kita Kristen bukan karena kita aktif melayani dan merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Sadarlah, kita menjadi Kristen karena kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus yang mati untuk kita. Ini bukan tentang kita atau tentang kita lebih baik dari orang lain. Ini adalah tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan melihat kita. Dan karya keselamatannya bagi kita. Kita butuh itu. Jadi Bapak Ibu, berhentilah hidup nyaman dalam kepura-puraan dan kepalsuan. Penebusan Kristus itu akan membebaskan kita untuk sadar apa adanya. Dan penebusan Kristus yang membebaskan itu hanya bisa dialami oleh orang yang sadar, ngaku dosa, dan sadar bahwa kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saudaraku, saya mau mengajak kita hening sejenak. Mari kita periksa lubuk hati kita paling dalam ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah aku mau berurusan dengan rasa bersalah itu? Dengan dosa yang aku tutup-tutupi itu? Apakah engkau sudah menjadi penata layan yang baik? Apakah engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Atau hanya pilih-pilih? Apakah aku mau berurusan dengan dosaku dan rasa bersalahku apa adanya? Jangan berusaha lagi tutupi dan merasa aku lebih baik dari orang lain. Itu kebohongan iblis yang mengacaukan kita. Datang pada Tuhan dengan apa adanya. Akui dosa kita. Dan yang kedua, mau gak datang sama Tuhan dengan pengakuan bahwa aku memang bajingan itu. Aku memang si pendosa itu. Dan satu-satunya kebutuhanku adalah belas kasihan Tuhan. Mau gak kita bilang, Tuhan kasihani aku. Saudaraku, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus bekerja sekarang, memeriksa batin kita, membongkar kebusukan yang kita kubur dalam-dalam, jangan lari. Menyerahlah, datang pada Tuhan dan akui kita memang berdosa. Ingat, penebusan Kristus yang membebaskan itu akan menginspirasi kita untuk mau mempersembahkan hidup kita sebagai pujian bagi Tuhan. Kita akan bisa menyaksikan karyanya karena Tuhan sudah mati buat kita. The doing comes after the believing. The doing cannot take a place of believing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan apa adanya ya Tuhan. Kami datang karena kami membutuhkan Engkau. Kami datang memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Yang merasa benar dengan kriteria kami sendiri. Merasa baik-baik saja dan nyaman di dalam kebebalan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar begitu lama kami mengeraskan hati kami.
Kami merasa benar dengan mengandalkan kesalehan kami. Dan hidup berpura-pura dalam kepalsuan iman kami. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami, yang menyadarkan kami bahwa kami adalah pendosa-pendosa keji, yang hanya oleh karena belas kasih Tuhan kami boleh dibenarkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan karena belas kasih-Mu Tuhan Yesus mau mati buat kami dan menebus kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang terus berbelas kasihan mengampuni kami. Siang ini Tuhan, kami mau bersuka cita karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena belas kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dimuliakan Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segenap jemaat BCS menyampaikan terima kasih kepada Bu Angeline yang sudah membawakan kita firman hari ini. Semoga apa yang kita dengar menjadi suatu ketaatan yang bisa kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap pelayan yang telah melayani kita hari ini, baik di kebaktian umum, di sekolah minggu, di Sol, dan di setiap pelayanan yang kita kerjakan hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memakai saudara-saudara pelayan untuk terus menjadi pelayan Tuhan yang memberkati orang lain. Hari ini ada beberapa pengumuman, tetapi sebelum saya menyampaikan pengumuman, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mungkin hari ini pertama kali datang ke tempat ini, ke BCS? Apakah ada? Kalau ada, kami rindu untuk menyambut saudara-saudari. Apakah ada? Jika ada, boleh disilakan berdiri. Oke, tidak ada. Nah, beberapa pengumuman yang akan disampaikan hari ini adalah peneguhan majelis baru periode 2026 sampai 2028 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2026 Bapak Ibu. Jadi ada beberapa nama tidak akan saya sebutkan lagi. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk sama-sama mendukung, sama-sama mendoakan supaya setiap rekan-rekan kita yang sudah terpilih untuk menjadi majelis sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan misi pelayanan di BCS. Dan jika ada keberatan boleh disampaikan, dan kalau tidak ada keberatan yang sah akan diadakan peneguhan pada tanggal 15 Maret 2026 itu. Kemudian akan ada pembukaan kelas katekisasi New Life. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu mungkin akan dibaptis ataupun belum di-CD untuk dapat mengikuti kelas katekisasi New Life yang akan dimulai pada tanggal 28 Maret sampai 23 Mei. Setiap hari Sabtu jam 4 di tempat ini. Dan untuk retreatnya akan diadakan pada bulan Mei tanggal 30 sampai 31. Dan baptis atau pelaksanaan CD-nya akan diadakan pada 7 Juni 2026. Jika Bapak Ibu ada yang akan mendaftar, silakan mendaftar ke Pak Herman atau melalui QR Code yang sudah ditampilkan. Kemudian pengumuman berikutnya adalah seminar parenting yang akan diadakan khusus untuk parents soul, untuk remaja, dengan tema memahami dan menghadapi remaja masa kini. Jadi saya pernah dengar bahwa ketika anak-anak beranjak remaja, bukan hanya mereka yang mengalami perubahan, tetapi orang tua juga perlu belajar hal yang baru untuk menghadapi mereka. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut di dalam seminar yang sangat baik ini dengan narasumber Ibu Pinkan Margareta. Akan diadakan pada tanggal 8 Maret jam 1 siang di lantai 12 di tempat ini. Dan jika Bapak Ibu rindu untuk mengikuti, boleh menghubungi penginjil Shalom. Pengumuman berikutnya adalah untuk para peserta yang akan ikut retreat
BCS bulan Maret nanti, saudara diminta untuk mencoba baju kaos. Jadi akan ada baju kaos head-to-head yang akan dibagikan tanpa tambahan biaya, free. Dan silakan Bapak Ibu untuk mencoba ukuran bajunya yang disediakan di ruang sinode setelah KU2 ini. Hanya sampai jam 1 dan terakhir hanya sampai hari ini. Jadi terakhir sampai hari ini ya. Kalau hari Senin harga sudah enggak, karena gratis ya. Jadi harga enggak naik. Dan pengumuman berikutnya adalah berita duka cita, telah berpulang Ibu Sihua, ibu dari Saudara Trisno Septiono, dan telah disemayamkan kemarin di Grand Heaven Jakarta. Segenap majelis dan seluruh jemaat BCS menyampaikan turut berduka cita. Semoga Tuhan sumber penghiburan kita terus menguatkan, terutama keluarga yang ditinggalkan. Dan ada juga berita sukacita. Kita mengucap syukur atas pernikahan Saudara Jeremy Lasel dan Agnes Priscilla Yoris yang sudah diadakan Sabtu kemarin di Bali dan juga diberkati oleh Pendeta Edi. Itu sebabnya Pendeta Edi saat ini masih mungkin perjalanan hari ini dari Bali ke Jakarta. Kita mengucap syukur dan kita mendoakan supaya pernikahan mereka boleh terus dijalani dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan untuk persembahan hari ini, bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberikan persembahan kepada STT Saat, boleh menambahkan kode 7 pada nominal pada bagian yang terakhir. Demikian pengumuman hari ini, kita akan melanjutkan kebaktian kita. Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah diberitakan pada pagi hari ini, kita boleh sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Terutama kita boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk boleh dipakai olehnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. 我要永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣，虽然生命中狂风和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。哦天父，哦天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都你能点，哦天父，天父，是我呀你儿女，是用我符合天父你的旨意。Kita akan pujani sekali lagi. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Meskipun badai silih berganti dalam kehidupan kita, tapi kita boleh terus mencintai Dia dengan segenap hati kita. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita menyampaikan setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Apa yang menjadi kesesakan di dalam hati kita. Apa yang menjadi pergumulan batin kita. Karena Dia adalah Allah yang peduli dengan kita. Allah yang tahu dengan segala yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu jangan takut datang di hadapannya. Bahkan dengan setiap hal yang mungkin memalukan. Setiap hal yang membebani dosa-dosa yang begitu merintangi hati kita. Jangan takut, datang hampiri Tuhan. Saya berikan waktu secara pribadi bagi setiap Bapak Ibu untuk datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Bapak, Engkau adalah Bapak kami adalah anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami jujur dengan hati kami otentik dengan diri kami. Kami belajar untuk mengakui setiap keterbatasan, kelemahan. Bahkan kami mengakui begitu bobroknya hidup kami. Karena itu kami butuh keselamatan daripada-Mu. Bahkan kami butuh kekuatan untuk terus berdiri teguh menjalani setiap hari-hari kami. Tuhan tolong kami, bantu kami. Dan saat ini kami juga mau datang bersyukur Tuhan. Kami sama-sama telah membawakan persembahan. Kami tahu Tuhan, persembahan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Apa yang kami persembahkan semuanya berasal dari Tuhan. Kami hanya mengembalikan karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkau lah yang pelihara kami. Dan daripada-Mu lah segala sesuatu berkat yang kami miliki saat ini. Karena itu biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi sarana untuk Tuhan terus pakai bagi gereja kami untuk terus memberitakan Injil kemanapun. Dan melalui momen saat ini Tuhan, kami juga secara khusus mendoakan gereja BCS. Biarlah Engkau terus pakai gereja ini, kami semua di dalam gereja ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau telah mempercayakan kami dengan panggilan, dengan pekerjaan masing-masing. Biarlah pekerjaan itu tidak kami sia-siakan, tetapi kami pakai, kami betul-betul manfaatkan untuk menceritakan tentang Injil-Mu, tentang kabar baik kemanapun Tuhan tempatkan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kami di dalam keluarga, di dalam pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak masalah yang selalu terjadi yang kami hadapi. Bahkan di tengah bangsa ini ada gejolak-gejolak yang tidak pernah usai. Ada begitu banyak masalah yang ada di hadapan kami. Tetapi biarlah melalui peran kami masing-masing, Tuhan yang akan terus pakai kami menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami berada. Kami serahkan semua dan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembalikan seluruh kemuliaan hanya bagi Allah, Allah Tritunggal. Doksologi. Kembali ke dalam kehidupan kita untuk mengerjakan setiap panggilan di mana Tuhan tempatkan kita. Marilah kita mohon kekuatan dan marilah kita mohonkan berkat kepada Allah. Biarlah kasih setia dan pemeliharaan dari Bapa Sang Pencipta langit dan bumi itu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dan rahmat daripada kasih Kristus. Dan biarlah juga
penghiburan, pertolongan yang bersumber daripada Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita, menyertai kita di dalam langkah-langkah hari-hari kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kongsi-kongsi semuanya. God bless you. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Puji nama Tuhan. Yeay, selesai. Haleluya, Gloria. Yonghi.
Gyoki, gyoki. Seru ya, ini seru.